Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan kasus narkoba, dan yang kedua nanti terkait dengan masalah judi online. Yang pertama terkait dengan masalah pengungkapan narkoba. Jadi sudah berkali-kali saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita digagas. Itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan revisi di institusi Polri. Dan ini sudah sering saya sampaikan di setiap arahan-arahan saya. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat brigad dan juga anggota polisi berpangkat kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, diminta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang sebagai seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Belitung. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Dirjen DM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Dirjen DM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Dirjen DM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik, untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil ataukah Polri, bahkan sampai Dirjen DM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada 2 hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Saya tentunya juga membuka ruang kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota untuk dilaporkan, dan pasti akan kami tindak tegas. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menyampaikan terkait perkembangan masalah judi online. Beberapa waktu yang lalu
sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian sembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari Kepolisian Raja Malaysia, salah satu buron atas nama APBK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia. Hari ini atas kerjasama dan skema polis buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Dan hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan nanti malam APBK sudah bisa kita bawa ke tanah air. Jadi ini merupakan komitmen kita untuk melakukan pemberantasan judi online. Ada beberapa orang yang saat ini masih kita buru dan mohon doanya agar buronan-buronan ini segera bisa kita ambil dan kita bawa kembali ke tanah air. Dan ini sebagai komitmen kita untuk menindak tegas masalah judi online. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan. Nanti secara teknis terkait dengan modus, motif, Pak Kapolda Metro nanti yang akan jelaskan. Terkait dengan proses selanjutnya, terkait dengan proses penanganan etik, nanti Pak Kadif Propam yang tentunya secara teknis akan menyampaikan perkembangannya. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah komitmen Polri untuk melakukan bersih-bersih. Kita ingin agar institusi Polri ke depan menjadi semakin baik. Saya dengan 400.000 orang anggota kita yang telah bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik dan kemudian terganggu hanya karena perbuatan segelintir oknum. Jadi terhadap hal yang seperti itu saya tidak ragu-ragu untuk memproses dan tidak tegas. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa Irjen KM ini menjadi terduga dan sudah dikasus kan beberapa hari lalu dan juga sudah dikeluarkan PR bahwa beliau menggantikan Irjen Iko di Jatim Kota. Dengan kasus ini akan ada pergantian juga di Polda Jatim. Yang kedua, kalau berkenan terkait dengan peran masing-masing anggota kepolisian ini dalam kasus yang ditangani oleh Polda Metro ini apa saja, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan posisi Dirjen Pol TM dan kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatal dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Terima kasih. Tes urin begitu Pak. Itu apakah Irjen TM ini saat ditangkap positif atau negatif menggunakan narkoba atau bagaimana Pak? Dan kasusnya di mana Pak? Mohon maaf Pak. Terima kasih. Untuk kasus tentunya dari program ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya.
setelah proses pidananya ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Dirjen DM, dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Masuk saya rekaman dari radiasi. Sudah terlanjur tersebar informasi bahwa Dirjen DM itu ditangkap karena juga menjual barang bukti narkoba, Pak. Apakah betul itu, Pak? Dan kalau itu betul, apakah tindak lanjut selanjutnya, khususnya misalnya apakah ada evaluasi atau audit di Polda Sumber terkait dengan narkoba di sana? Terima kasih. Ya, saya kira itu adalah bagian dari hal-hal yang nanti akan kita turunkan juga tim untuk mengecek terkait dengan proses penanganan pengungkapan pada saat di Bukit Tinggi kemarin, dan tentunya ini juga menjadi bagian SOP yang harus kita perbaiki ke depan. Dan saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual kita sudah mendapatkan, namun secara teknis nanti biar Pak Kapolda menjelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.